Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Rizky Bintari Rahmawati SPD dari SMA Negeri 1 Kayen, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan koneksi antar materi, bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Dari Arthur Alderheide. Saya, CGP Rizky Bintari, dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Retno Widowati dan fasilitator Ibu Evi Murniati. Sebelum menjelaskan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dapat dilakukan di kelas, maka kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensial bertujuan untuk memastikan bahwa setiap murid dapat optimal mengikuti pembelajaran tanpa ada paksaan dan melakukan pembelajaran secara merdeka sesuai kemampuan dan potensi peserta didik. Proses pembelajaran berdiferensial yang akan kita lakukan yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang disampaikan harus jelas. Kemudian, merespon kebutuhan belajar murid dengan melakukan analisis, menyiapkan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mampu belajar dengan fokus di kelas, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka pertama kita akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid. Kedua, mengukur kesiapan belajar murid, dan ketiga adalah melakukan atau memfasilitasi minat dan profil belajar murid. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu mengetahui kebutuhan belajar murid. 3 aspek untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran murid adalah yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid dapat dilakukan dengan melakukan penilaian awal yang dilakukan guru untuk menentukan kemampuan awal yang diketahui dan belum diketahui oleh murid. Biasanya di sini guru dapat melakukan asesmen diagnostik baik non-kognitif maupun kognitif. Minat murid. Minat murid berkaitan dengan motivasi murid untuk tertarik dengan materi, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan membangun kecintaan kepada sekolah. Profil belajar murid di sini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lingkungan artinya adalah ruang kelas yang bersih dan teratur, pencahayaan yang cukup, serta suhu ruang yang nyaman bagi murid untuk belajar. Kemudian, budaya terkait dengan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah gaya belajar. Seperti yang telah kita ketahui, ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, serta kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk merupakan salah satu pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya suatu kemampuan anak. Kebutuhan belajar dapat diidentifikasi berdasarkan yang pertama, mengamati perilaku murid. Kemudian, menggali pengetahuan awal murid, melakukan review dan refleksi hasil praktik pembelajaran,
membaca rapot dan berkomunikasi pada guru di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensial. Pembelajaran berdiferensial memiliki 3 strategi. Yang pertama yaitu konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, strategi konten. Di sini, guru dapat melakukan diferensial pada materi ajar. Materi ajar harus sesuai dengan tingkat kesiapan, pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Guru dapat menyesuaikan seperti melakukan penyesuaian suara melalui equalizer. Di sini terdapat equalizer dari Carroll and Tomlinson, di mana equalizer ini digunakan untuk menyiapkan materi ajar dalam berbagai kondisi murid. Di dalam diferensiasi konten, guru dapat melakukan misalnya menyiapkan materi ajar dalam berbagai format seperti buku, video, audio, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan teks bacaan yang variatif dengan berbagai tingkat kesulitan. Yang ketiga, membuat kata kunci dan memecahkan materi pada bagian-bagian kecil yang sederhana hingga kompleks untuk memberikan kesempatan anak belajar sesuai dengan kemampuannya. Dalam diferensiasi konteks berdasarkan kesiapan murid dapat disiapkan dengan bahan ajar yang bersifat konkret atau bersifat abstrak sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua adalah berdiferensiasi pada proses. Kegiatan belajar yang menarik sesuai keinginan murid dalam memahami materi pembelajaran dapat dibedakan atau dimodifikasi pada model, metode, dan strategi pembelajaran khusus. Guru misalnya dapat melakukan pengelompokan yang fleksibel. Murid dapat memilih kerja dalam kelompok atau individu. Perbedaan waktu penyelesaian lembar kerja dan menyiapkan pengayaan tambahan pembelajaran khusus sesuai tingkat pendampingan pada murid yang mahir, cukup mahir, dan kurang mahir. Yang terakhir adalah diferensiasi pada produk. Di sini yang dilakukan pembedaan adalah hasil karya atau bukti pemahaman murid dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat melakukan, misalnya murid memilih produk hasil belajar, membuat poster atau video atau tugas tulis, gambar ilustrasi, dan lain sebagainya. Guru harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran dan menyiapkan penilaian produk sesuai dengan tingkat kompetensi murid dari tingkat mahir, cukup mahir, dan kurang mahir. Apakah keterkaitan antar modul pembelajaran diferensial dengan modul lainnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru harus berusaha menuntun motivasi belajar murid, memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan zamannya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi peran dan nilai guru penggerak memberikan dampak besar bagi pembelajaran berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dengan penerapan diferensiasi, diharapkan guru penggerak mampu mewujudkan kemerdekaan dan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi
untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1 adalah dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi tentu perlu menyiapkan murid dengan kesepakatan kelas agar nilai-nilai budaya positif akan membentuk karakter dan motivasi belajar murid lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam dan bahagia guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.